Nah, Sobat PTT Lubricants, kali ini kita lagi bareng Mas Ardo nih. Halo Mas Ardo. Halo Mas Angga, Sobat PTT. Nah, kita kali ini mau ngapain nih Mas? Ini ada motor Beat nih di sini nih. Ada motor Beat, kita bisa lihat sudah 5 tahun perjalanannya. Nanti bulan 12 ya. Hampir 5 tahun ya. Nah, ini kita mau ada pengecekan menyeluruh di mesinnya. Kita akan mau pembersihan throttle body sampai ke penyetelan klep. Oke. Penyetelan klep ya. Nah, ini kita sekalian lihat nih Mas, gimana nanti kondisi di dalamnya ya? Ya, pasti terlihat. Pasti terlihat. Karena kan kita udah selalu pakai PTT Challenger scooter ya Mas ya? Skuter, betul. 10W30. Nah, kondisi headnya gimana kita akan sambil lihat ya Mas? Sambil lihat, oke. Kita bongkar aja langsung ya. Siap Mas. Penampakan throttle body. Throttle bodinya ya lumayan bersih. Lumayan bersih ya ini dengan. Tapi di sini lumayan kotor ya. Lumayan karena kotor ya. kita pakainya BBM yang kualitasnya 90 ya. Kualitasnya yang paling bawah lah. Oktan 90 ya. Oktan 90. Iya udah nggak usah disebutin. Nah, nah Sobat PTT Lubricants, inilah kondisinya ya tuh. Lihat dulu dikit. Ini kotor ya, wajar sih. Motor gua aja waktu gua buat solo touring ke Sabang itu pakai yang itulah Oktan 90, parah kotornya. Nah, ini udah hampir 5 tahun. Tapi ini rutin nggak Mas dibersihin kayak gini Mas? Beberapa kali sih. Beberapa kita kali biasanya tuh per 10.000. Per 10.000, tapi nggak nyampe buka yang ini ya? Ya, nggak sampai buka ini. Head. Apa namanya ini? Head ya? Head. Tutup head. Tutup head ya? Iya, koper palap. Koper palapnya. Nah, jadi sekarang kita buka nih. Buka. Nah, Sobat PTT Lubricants nih ya, kita akan saksikan kondisi head yang 5 tahun ya tuh. Nah, cukup bersih ya. Cukup bersih ya Sobat Cukup bersih, dia tidak meninggalkan noda kuning di pada blok. Di sini noda kuning dan tidak varnish juga. Tidak varnish. Ya, dia intinya mengembalikan warna metal. Kita cek filter sekalian. Nah, ini mah enaknya filternya ada di samping ya. Iya. Nggak kayak motor gua tuh di dalam, dia sistemnya kayak retainer ya. Iya, retainer. Saringan baja atau apa tuh? Iya, baja. Jadi agak repot Mas, kalau mau bersihin filter oli harus buka bak kopling. Bak kopling, beli packing, kuras radiator, ribet sekali. Nah, Sobat PTT Lubricants ini ya untuk saringannya bersih ya, masih bersih banget ya. Ini saringan idaman nih. Iri gua Mas, jujur. Karena motor gua susah banget buat buka, harus ganti radiator, ganti packing. Ya. Memang harus dicek skala berkala ya, setiap 10.000 atau setiap 2 sampai 3 kali ganti oli. Tapi kalau motor-motor kayak motor gua tuh Mas, dia kan di dalam gitu Mas, itu setiap 50.000 nggak apa-apa. Boleh. Setiap 50.000. Ya kalau di dalam boleh. Kenapa ya Mas ya? Kenapa apanya? Kenapa harus ada yang di dalam ya? Ya itu gimana insinyurnya. Ya udah. Oke. Jadi tapi kalau beberapa brand ada ya seperti Yamaha, Suzuki itu dia di luar. Modelnya juga dia bukan retainer, dia kapas. Kanvas. Kayak kain. Kayak kertas ya? Iya, kertas, betul. Nah. Oke. Masih bening lah. Kalau di gardan jangan sampai butek. Kalau butek itu berarti ada indikasi seal atau air masuk ke dalam gardan. Ya. Dan kalau ada gram-gramasi itu berarti bisa jadi indikasi kemakan kehausan ya di dalamnya. Ya, karena memang dia nggak akan hitam, dia bisanya jadi putih susu karena kontaminasi air atau ada sedikit gram-gramnya biasanya. Kalau kita drain ya. Tentunya oli gardannya pakai PTT Challenger Gear AT dong. Gear AT. Ini dong. Oke, kita coba topkan dulu, dia segaris.
Segaris ya? Ya, ada titik ini sama titik ini dia segaris sama blok. Dan pastikan dia sebelum di penyetelan palep atau rocker arm ini berada free ya, bisa digerakkan. Oke. Jadi harus di top ya intinya ya? Di top dulu ya, top timing dulu. Oke, kita coba cek. Dia biasanya innya 12, X-nya 18, cuman toleransi min plusnya itu 0,2. Oke, berarti untuk Beat ESP yang 2020 ini sekitaran segitu ya Mas ya? Ya, sekitar segitu. Kita sesuaikan standar pabrikannya ya. Kita cek dulu di 15. Oh, ternyata masih padat. Masih padat ya? Tadi 15, berarti kita ke 10. Karena ini nggak ada 0,12. Jadi bisa toleransi di 0,10. Oke. Ini ngelos ya. 10 masih free banget. Masih free banget ya? Ya, tapi 15 nggak masuk, berarti toleransi sekitar masih 0,12. Ya, 0,12an lah. Ya, masih oke sih selama 5 tahun penyetelannya. Oke. Berarti minim keausan ya. Yang di bawah 18. Oke. Nah, kita pakai yang 0,20. 0,20 kita dari bawah, dari sini kita coba 20 masih masuk ya. Masuk, kita coba ke 25. 25 masuk ya. Berarti sudah ada kausan yang di bawah ya. Bukan kausan, kendor dia. Oh, berarti sudah ada kendor yang di bawah ya Mas ya? Ya, di bawah udah masuk di 0,25. Oke, 0,25. Dia masih masuk di sini. Oke, kita setel yang bawah aja. Kita sesuaikan. Tips untuk nyetel ini pelatuk ini gimana Mas? Tipsnya? Yang penting harus stop. Apanya? Yang penting harus stop. Jangan terlalu kencang. Iya. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor ya. Disesuaikan. Dia terlalu rapat. Memang akselerasinya lebih baik. Tapi dia mesin agak panas. Terus cenderung lebih boros juga. Terlalu longgar. Dia berisik. Dia berisik. Terus memang agak lebih hemat ya, karena dia timingnya itu cepat buka tutup klepnya. Plus minus lah ya. Perlu ada perawatan penyetelan berkala. Apalagi sudah 80.000 kilo. 80.000 udah waktunya lah. Biasanya sih per 20.000 ya diceknya itu. Nah, ini kita pakai yang 20. Kita cek. Kita agak sedikit seretin ya. Nah, ini kita pakai di 20, cuman agak seret. Ya bisa lah toleransi ya. 0,2 lah ya, dari standaran 0,8. Nah, ini udah oke. Ini kita yang innya bolehlah kita seretin lagi. Nah, ini agak terlalu longgar sih memang. Nah, ini kita coba 10, cuman nggak terlalu seret ya. Agak longgar. Toleransinya 0,2. Tadi kan longgar banget. Oke, sedikit tutor. Kita penyetelan klepnya udah. Kita coba putar-putar kembali. Kalian kita cek businya. Nah, sobat BTT Lubricants, ini keadaan businya ya. Ini berapa kilometer Mas pemakaian Mas? Ini bisa 20.000 ya. 20.000. Ini sudah ada keausan juga. Keausan ya. Kayaknya celahnya terlalu. Nah, dia bisa dilihat di sini ya. Dia tuh nggak rata sudah tuh. Ya, oke. Ada miring ke dalam ke belakang. Iya. Nah, ini udah perlu diganti. Diganti ya. Oke. Nah, sobat BTT Lubricants, ini hasil kotoran oktan 90 ya. Ya, langsung kinclong ya, kita semprot. Jadi penyaluran udara dan bahan bakar kembali maksimal ya Mas ya. Ya. Flow-nya lebih maksimal. Tenaganya juga
akselerasinya lebih maksimal lagi. Ya. Nah sobat PTT Lubricants, jangan lupa tuangin oli gardan yang baru ya, PTT Challenger Gear AT tentunya. Kita bersihin ya sobat PTT Lubricants. Terutama di lubang oli, jalur oli, memastikan ya. Oke, nggak perlu effort. Karena PTT Challenger Scooter ini nggak bikin blok jadi varnish ya mas ya? Ya varnish. Warnanya tetap warna metal. Sludge, nggak, apalagi sludge. Apalagi sludge ya, varnish aja enggak ya? Iya. Nah itu sobat PTT Lubricants salah satu oli yang kualitasnya oke. Jadi blok mesin tidak berubah, dalaman blok mesin tidak berubah warna ya mas. Iya. Tuh masih kinclong ya. Kinclong. Setelah 80.000 kilo. Membersihkan intake ini boleh langsung semprot, asal keadaannya top timing. Oke. Keadaannya itu dia klep rapat. Gitu. Jadi residu karbon kotoran seperti ini kita maksimalin, keluarin semua. Tidak ada yang mengganjal atau masuk ke dalam ruang bakar. Gitu. Tuh. Gila kotor banget ya. Ya karena klep itu kan rapat banget ya sekiranya ya. Kalau ada sikat kawat, pakai sikat kawat, besar geprek. Hati-hati ya, pemasangannya harus ngepas. Dia rawan selek soalnya. Setelah sobat PTT Lubricants setelah selesai, jangan lupa tuang oli PTT Challenger Scooter yang baru ya. Yeah. Kita pakai yang 1030 0,8 liter untuk motor Beat ini. Kita cek nyala dulu ya. Oke ya. Nah sobat PTT Lubricants, ini kita udah cek nyala engine-nya ya. Nah Mas Ardo, udah selesai ya mas ya untuk servis Honda Beat ini ya. Selesai, udah kewiyup juga ini. Ya, kita 80.000 tadi gimana mas hasil cover ininya mas? Headnya? Cover headnya mantap sih. Mantap ya? Iya, dia bersih maksimal, minim kausan juga. Ya memang kalau untuk pelatuk itu penyetelan klep itu memang perlu dilakukan 20-40 ribu sekali. Ini kita 80.000 kita baru setel ya mas? Iya. Oke. Ini hasilnya overall oke mas ya? Pakai Overall oke sih. PTT Challenger Scooter dan Gear AT. Gear AT ya? Iya. Oke. Oke mas Ardo, thank you mas. Thank you. Thank you. Nah ini semoga bisa tutor ya, sekalian tutor buat sahabat PTT yang sering ngoprek motornya. Kita kasih tahu step langkah-langkahnya seperti apa, pembersihan throttle body, pembersihan intake-nya juga, di klepnya harus stopnya seperti apa. Semoga membantu untuk sobat PTT Lubricants. Oke, thank you mas Ardo. Thank you. Sampai jumpa Di video selanjutnya.